Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akuntansi internasional yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Natasha Rizky, yang kedua saya sendiri Novi Herawati, yang ketiga Zahratul Latifah, yang keempat Fikri Nur Yahya, yang kelima Devinta Irza Pratama, dan yang terakhir Yiska Alvina. Kami akan menjelaskan mengenai akuntansi komparatif Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Herawati, NPM 18.03101107. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi paralif Eropa. Pada bab 2 kita telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem akuntansi sebuah negara, termasuk sumber-sumber keuangan, sistem hukum, perpajakan, ikatan politik, dan ekonomi serta inflasinya. Kemudian di bab ini kita membahas 5 negara Eropa. Pada bab ini kita berfokus pada 5 anggota Uni Eropa atau EU, yaitu Republik Ceko, Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Prancis, Jerman, dan Belanda merupakan anggota asli Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community. Ketika organisasi tersebut didirikan pada tahun 1954, Inggris bergabung pada tahun 1973. Keempat negara ini memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional terbesar di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pengamatan tentang standar dan praktik akuntansi. Susunan akuntansi merupakan regulasi atau peraturan, seringkali termasuk hukum dan anggaran dasar yang mengatur pengelolaan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok-kelompok sektor umum dan sektor swasta. Sektor swasta meliputi profesi akuntansi dan kelompok-kelompok lain yang dipengaruhi oleh proses pelaporan keuangan seperti pengguna dan penyusun laporan keuangan dan pegawai. Di sektor umum meliputi perwakilan-perwakilan seperti petugas pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas hukum komersial, dan komisi keamanan. Pasar saham bisa mempengaruhi proses tersebut dan bisa berada pada pihak sektor umum dan atau sektor swasta, bergantung pada negara yang dianut. Baik, selanjutnya yaitu IFRS dalam Uni Eropa. Kecenderungan dalam laporan keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian, setidaknya bagi laporan keuangan gabungan. Kecenderungan ini sangat benar dalam Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Namun, praktik yang sebenarnya bisa saja menyimpang dari apa yang diharuskan standar. Setidaknya ada 3 alasan untuk hal ini. Yang pertama yaitu, di banyak negara, hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada jika tidak dipaksa. Yang kedua yaitu, perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Dan yang ketiga yaitu, beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur akuntansi jika hal tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Ada 3 poin, yaitu kebijakan akuntansi yang diikuti, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting, yang ketiga asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Untuk memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan persyaratan akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti persyaratan setempat di perusahaan-perusahaan di mana IFRS digunakan. Sebagai contoh, perusahaan tersebut bisa saja menganggap IFRS
tidak sesuai atau tidak terlalu rumit untuk kebutuhan mereka. Sehingga kami memberikan sebuah tinjauan tentang IFRS dalam bagian ini. Baik, selanjutnya yaitu patokan akuntansi. Dalam IFRS, semua kombinasi biasa dianggap sebagai pembelanjaan. Goodwill merupakan perbedaan antara harga pasar dari pertimbangan yang ada dan harga pasar dari aset cabang, kewajiban bersyarat. Goodwill juga diuji setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya. Jika entitas asing memiliki mata uang fungsional yang sama dengan mata uang laporan perusahaan induk, laporan keuangan ditransaksikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat akhir tahun untuk artikel moneter. Yang kedua yaitu tingkat bursa berdasarkan tanggal transaksi untuk artikel non-moneter yang diterima pada nilai perolehan. Yang ketiga yaitu tingkat bursa berdasarkan tanggal penilaian untuk artikel non-moneter yang diterima pada nilai wajar. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. Yang pertama yaitu negara Prancis. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi internasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General atau Undang-Undang Akuntansi Nasional Formal yang pertama pada September 1947. Plan Comptable General berisi yang pertama yaitu tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan. Yang kedua, definisi aset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, aturan-aturan evaluasi dan pengakuan. Yang keempat, daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi. Yang terakhir, contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya. Akuntansi Prancis sangat terhubung dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan fakta bahwa legislasi komersial, misalnya Code de Commerce dan Undang-Undang Perpajakan yang mengatur bahwa akuntansi dan laporan keuangan Prancis yang sebenarnya. Kedua hal ini telah mendahului ketentuan tersebut. Code de Commerce telah ada pada tahun 1673 dan Ordonansi Colbert pada tahun 1681, Menteri Keuangan pada masa Louis XIV, dan dibuat oleh Napoleon pada tahun 1807 sebagai sebuah bagian dari sistem hukum yang diciptakan berdasarkan pada hukum tertulis. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama dibuat pada tahun 1914. Dengan demikian menghubungkan perpajakan dan keharusan untuk menyimpan catatan akuntansi. Dasar utama untuk regulasi akuntansi di Prancis adalah Undang-Undang Akuntansi 1983 dan Dekret Akuntansi 1983 yang menjadikan Plan Comptable General suatu kewajiban bagi semua perusahaan. Setiap perusahaan harus membuat sebuah panduan akuntansi jika dianggap perlu untuk memahami dan mengatur proses akuntansi. Pada tingkat minimum, panduan tersebut meliputi grafik keuangan dan penjelasan tentang keseluruhan sistem akuntansi, deskripsi semua prosedur pengolahan dan pengaturan data, sebuah pernyataan komprehensif tentang prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan tahunan, dan prosedur yang digunakan dalam mandat akuntansi persediaan tahunan. Undang-undang perpajakan juga sangat mempengaruhi akuntansi di Prancis. Pengeluaran bisnis bisa dikurangi untuk pajak hanya jika benar-benar dibukukan dan dituliskan dalam laporan keuangan tahunan. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Prancis. Yang pertama yaitu Conseil National de la Comptable, CNC, Badan Akuntansi Nasional. 2. Comité de la Réglementation Comptable atau CRC, Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga, Autorité des Marchés Financiers atau AMF, Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat, Ordre des Experts Comptables atau OEC, Institut Akuntansi Publik. Yang kelima, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes atau CNCC, Institut Nasional Undang-Undang Auditor.
Laporan keuangan. Perusahaan Prancis harus melaporkan hal-hal berikut. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, laporan direktur. Yang kelima, laporan auditor. Laporan keuangan dari semua perusahaan dan perusahaan kewajiban terbatas lainnya di atas ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan-perusahaan besar juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencegahan kebangkrutan bisnis dan sebuah laporan sosial yang keduanya merupakan ciri khas Prancis. Untuk memberikan tinjauan yang baik dan benar, laporan keuangan harus disiapkan sesuai dengan legislasi dan dengan keyakinan yang baik. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar harus memberikan laporan sementara pernah bulan dan dimulai pada tahun 2003. Hasil dari kegiatan lingkungan mereka. Di antara hal yang lain harus ada informasi yang diberikan untuk satu, pemakaian air, bahan baku dan energi, dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua, aktivitas untuk mengurangi polusi di udara, air atau tanah, termasuk polusi suara dan biayanya. Yang terakhir, jumlah pengisian untuk risiko terkait di lingkungan. Undang-undang Prancis juga berisi ketentuan yang ditujukan untuk mencegah kebangkrutan atau mengurangi akibatnya. Pemikirannya adalah bahwa perusahaan yang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah keuangan internal mereka dan mempersiapkan proyeksi yang aman bisa menghindari masalah keuangan dengan lebih baik. Maka perusahaan-perusahaan yang lebih besar mempersiapkan 4 dokumen. Di antaranya laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas, laporan estimasi laba rugi, dan sebuah rencana bisnis. Dokumen-dokumen ini tidak diaudit, tapi hanya diperiksa oleh auditor. Tampilan 3.3 Kebijakan Akuntansi Saint-Gobain. Catatan untuk laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan dari Compagnie de Saint-Gobain dan cabang-cabangnya bersama grup ini telah disusun sesuai dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS yang digunakan oleh Uni Eropa pada 31 Desember 2005. Catatan untuk laporan keuangan perusahaan induk. Laporan keuangan dari Compagnie de Saint-Gobain telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh French Court of Account pada tahun 1999. Patokan akuntansi. Perusahaan-perusahaan Prancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun, semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung penghasilan wajib pajak. Tampilan 3.3 memberikan sebuah contoh laporan keuangan dari perusahaan Prancis yang terdaftar. Saint-Gobain, sebuah perusahaan produk material dan konstruksi yang terdaftar di pasar modal Paris dan pasar modal Eropa lainnya, menjelaskan kebijakan akuntansinya untuk laporan keuangan gabungan dan terpisahnya. Baik, saya Devinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi di Jerman. Iklim akuntansi di Jerman justru berubah semenjak akhir Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar akun nasional dan seksional. Komersial kode beragam prinsip tentang pembukuan yang rapi dan audit yang mandiri hampir tidak selamat dari perang. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan perintah penyelarasannya, di mana negara-negara anggotanya diwajibkan untuk menggabungkan diri dengan undang-undang nasionalnya. Perintah Uni Eropa keempat, ketujuh, dan ke-8 semua memasuki undang-undang Jerman melalui Comprehensive Accounting ACT pada 19 Desember 1985. Legislasi ini sangat luar biasa karena satu, menggabungkan semua persyaratan akuntansi, laporan keuangan, pengungkapan, dan audit Jerman ke dalam satu undang-undang. 2. Undang-undang tunggal ini ditetapkan menjadi buku ketiga dari Jerman Komersial Code, sehingga bisa diterapkan untuk semua entitas bisnis, dari kemitraan terbatas hingga perusahaan pribadi dan publik. 3. Peraturan ini sebagian besar didasarkan pada konsep dan praktik Eropa. Ada 2 undang-undang yang baru dikeluarkan pada tahun 1998. Undang-undang yang pertama
menambahkan sebuah paragraf baru dalam buku ketiga Jerman Komersial Kode yang memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka. Undang-undang yang kedua memungkinkan adanya penetapan perusahaan sektor swasta untuk menyusun standar akuntansi untuk laporan keuangan gabungan. Kemudian, ada regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penyusunan standar akuntansi keuangan karena hanya dipahami oleh negara-negara yang berbahasa Inggris. German Institute memberikan konsultasi tentang beragam proses pembuatan undang-undang yang memengaruhi akuntansi dan laporan keuangan, tapi persyaratan hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Undang-Undang tahun 1998 tentang kendali dan transportasi memperkenalkan persyaratan bagi Menteri Kehakiman untuk mengakui Dewan Susunan Standar Nasional untuk memberikan tujuan-tujuan berikut. Pertama, mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan gabungan. Kedua, menganjurkan Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang baru. Ketiga, mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB. German Accounting Standard Committee didirikan tidak lama sesudahnya dan selanjutnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman sebagai otoritas penyusunan standar Jerman. GASC mengawasi German Accounting Standard Board yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. GASB berisi 7 orang ahli audit, analisis keuangan, akademis, dan industri yang mandiri. Kelompok kerja dibentuk untuk menguji dan membuat rekomendasi atas masalah sebelum mencapai dewan. Kemudian ada laporan keuangan. Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda bergantung pada ukuran perusahaan, alih-alih pada bentuk organisasi bisnisnya. Ada 3 kelas ukuran usaha, yaitu kecil, menengah, dan besar, ditentukan berdasarkan total neraca, total penjualan tahunan, dan jumlah pegawai. Perusahaan dengan saham yang dijual secara umum selalu sebagai perusahaan besar. Undang-undang menetapkan isi dan format laporan keuangan yang mencakup hal-hal berikut ini. 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan, 4. Laporan manajemen, dan 5. Laporan auditor. Sebuah keistimewaan dari sistem laporan keuangan Jerman adalah adanya laporan pribadi dari auditor kepada Dewan Direktur dan Dewan Pengawas perusahaan. Laporan ini mengomentari prospek masa depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang bisa mengancam kelangsungannya. Auditor harus menjelaskan dan menganalisis artikel-artikel dalam neraca yang memiliki pengaruh material terhadap posisi keuangan perusahaan. Auditor juga harus mengevaluasi akibatnya dan memberikan penilaian pada semua pilihan akuntansi yang signifikan. Kemudian ada pengukuran akuntansi. Berdasarkan komersial kode, metode pembelian atau akuisisi merupakan metode penggabungan yang mendasar, tapi penyatuan kepentingan bisa diterima dalam keadaan tertentu. Ada 2 bentuk metode pembelian yang diizinkan, metode nilai buku dan metode revaluasi. Aset dan utang dari badan usaha yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada, dan setiap jumlah yang ditinggalkan merupakan nilai baik atau goodwill yang dapat digunakan untuk menutup kerugian dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis melebihi masa manfaatnya. Provisi harus disusun untuk beban pemeliharaan tangguhan, jaminan produk, kerugian potensial dari transaksi yang tertunda, dan kewajiban yang tidak pasti lainnya. Provisi opsional seperti perbaikan utama juga diperbolehkan. Sebagian besar perusahaan membuat provisi sebesar mungkin karena beban yang dibukukan secara hukum langsung mempengaruhi penentuan penghasilan kena pajak. Provisi memberikan
perusahaan-perusahaan Jerman banyak kesempatan untuk mengatur pendapatan. Porsi laba ditahan seringkali dialokasikan untuk simpanan tertentu, termasuk simpanan wajib dan hasil dari provisi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi di Republik Ceko. Republik Ceko atau JR terletak di Eropa Tengah dengan berbatasan dengan Jerman di bagian barat dan barat laut, Australia di bagian selatan, Republik Slovakia di bagian timur, dan Polandia di bagian utara. Wilayah Republik Ceko sendiri merupakan bagian dari Kerajaan Austro-Hungaria yang selama hampir 300 tahun, yaitu dari tahun 1620 sampai 1918 dipimpin oleh monarki Australia, yaitu Habsburg. Lalu pada tahun 1993, Ceko secara damai terbagi menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko serta Republik Slovakia. Akuntansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali seiring dengan sejarah politik di negaranya. Praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh negara-negara berbahasa Jerman di Eropa hingga akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, dengan pembangunan sebuah ekonomi sentral, praktik akuntansi didasarkan pada contoh Soviet. Kebutuhan administratif dari berbagai lembaga pemerintahan yang penting penuhi melalui fitur-fitur tertentu seperti penyeragaman daftar akun, metode akuntansi yang rinci, dan penyeragaman laporan keuangan, serta wajib dilakukan bagi seluruh badan usaha. Setelah tahun 1989, Ceko bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi pasar. Pemerintah mengubah susunan hukum dan administrasinya untuk merangsang ekonomi dan menarik investor asing. Undang-undang peragangan dan praktik diubah untuk menyesuaikan dengan standar barat. Kendali harga dinaikkan, akuntansi dialihkan ke gaya barat. Kali ini menggambarkan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam European Union Directive. Pada tahun 1993, Prague Stock Exchange mulai resmi berjalan. Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan politik yang dicapai pada Ceko pada tahun 1938, peristiwa-peristiwa ini lebih merupakan kembali memegang norma-norma sebelumnya, alih-alih menciptakan sesuatu yang baru. Pada tahun 1995, Republik Ceko menjadi anggota pertama pasca komunis dalam Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD. Republik Ceko bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004 dengan bisnis. Undang-undang Ceko didasarkan pada sistem hukum sipil dan dari bagian Eropa. Legislasi ini berisi persyaratan untuk laporan keuangan tahunan, pajak penghasilan, audit, dan pertemuan rapat pemegang saham. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri atas yang pertama yaitu neraca, yang kedua akun keuntungan dan kerugian, dan yang ketiga adalah catatan. Pengukuran akuntansi. Metode akuisisi atau pembelian digunakan untuk menghitung kombinasi bisnis atau penggabungan bisnis. Goodwills yang muncul dari kombinasi bisnis dimasukkan dalam tahun pertama penggabungan atau kapitalisasi dan amortisasi selama tidak lebih dari 20 tahun. Metode akuisisi digunakan untuk perusahaan-perusahaan rekanan atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan pengaruh signifikan tetapi tidak tergabung, dan penggabungan proporsional digunakan untuk usaha patungan atau bersama. Tingkat penukaran akhir tahun atau penutupan digunakan untuk
mengimplementasikan laporan laba rugi dan neraca dari cabang di luar negeri. Tidak ada garis pedoman untuk laporan penyesuaian translasi mata uang asing. Selanjutnya adalah Belanda. Akuntansi Belanda memberikan beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas, tapi standar praktik profesionalnya yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Lebih lanjut lagi, orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham. Inggris dan Amerika Serikat telah mempengaruhi akuntansi Belanda seperti dari negara benua Eropa lainnya. Tidak seperti norma di Eropa, profesi akuntansi telah memiliki pengaruh yang signifikan pada standar dan regulasi Belanda. Akuntansi di Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi. Akuntan profesional yang sangat dihormati seringkali merupakan pengajar paruh waktu. Jadi, pemikiran akademis memiliki pengaruh besar dalam praktik akuntansi yang berjalan. Selanjutnya yaitu regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal sehingga munculnya Act on Annual Financial Statement pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif dalam legislasi perusahaan dan sebagian diperkenalkan untuk menggambarkan keselarasan undang-undang perusahaan yang akan datang dalam Uni Eropa. Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit berdasarkan perintah. Undang-undang tersebut juga menyusun pembentukan Tri-Party Accounting Study Group dan melahirkan Enterprise Chamber. Undang-undang tersebut yang digabungkan dalam Undang-Undang Sipil pada tahun 1975 dikembangkan oleh legislasi pada tahun 1983 untuk menyesuaikan dengan EU for the Directive dan selanjutnya dikembangkan lagi pada tahun 1988 untuk menyesuaikan dengan EU 7 Directive. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan Belanda sangat tinggi. Laporan keuangan yang menurut undang-undang harus disimpan di Belanda, tapi Inggris, Prancis, dan Jerman juga bisa memakainya. Laporan keuangan harus meliputi hal-hal yang berikut. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan, yang keempat laporan direktur, dan yang terakhir sebuah informasi lain yang ditentukan. Sebuah laporan arus kas dianjurkan untuk disertakan dan sebagian besar perusahaan Belanda menyertakannya. Catatan harus menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam valuasi dan penentuan hasil, dan pemikiran di balik setiap perubahan akuntansi. Laporan direktur membahas posisi keuangan menurut tanggal neraca dan kinerja selama masa keuangan tersebut. Laporan ini juga memberikan informasi tentang kinerja yang diharapkan selama tahun keuangan yang baru dan komentar-komentar mengenai setiap kejadian pasca penyusunan neraca. Informasi lain yang telah ditentukan harus mencakup laporan auditor dan perkiraan keuntungan untuk tahun tersebut. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi di Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan penilaian profesional. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directive, terutama 4 dan 7 Directive pada saat yang sama. Standar akuntansi dan proses penyusunan standar telah menjadi lebih otoritatif. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Dua sumber utama untuk standar
akuntansi keuangan di Kerajaan Inggris adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Kegiatan perusahaan yang tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut Undang-Undang Perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 1981, Beveridge Directive diimplementasikan menambahkan aturan hukum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Undang-Undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar. Yang pertama, pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar aktual. Yang kedua, aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan dan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah. Yang ketiga, prinsip konservatisme kehati-hatian diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun. Yang keempat, prinsip perusahaan yang harus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan bisa mencakup 1. Laporan direktur, 2. Akun laba dan rugi serta neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan keseluruhan laba dan rugi, yang kelima laporan kebijakan akuntansi, yang keenam catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, yang ketujuh laporan auditor. Yang selanjutnya, perhitungan akuntansi. Inggris memperbolehkan adanya metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun, syarat-syarat penggunaan metode penggabungan atau penyatuan kepentingan di Amerika Serikat sangat terbatas sehingga hampir tidak pernah digunakan. Di bawah metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang diakuisisi. Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang, atau seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan menggunakan gabungan keduanya. Pinjaman yang menggantikan resiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa kapitalisasi dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Biaya provisi dan rasional para periode selama jasa pegawai ditunjukkan. Baik, presentasi pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Pak Ubay dan teman-teman yang telah berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.